Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Reflan, NPM saya 251000003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Setiap hari kita hidup, bekerja, belajar, dan berinteraksi di dalam sebuah negara. Namun, seberapa sering kita berhenti sejenak untuk memikirkan apa sebenarnya hubungan kita dengan negara? Hubungan itu diikat oleh sebuah kontrak sosial yang bertuang dalam konstitusi yang memberikan kita serangkaian hak yang harus dipatuhi dan serangkaian kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa itu warga negara? Mari kita mulai dari definisi paling besar. Siapa yang disebut warga negara? Menurut definisi, warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu yang disusun dan diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Status ini yang disebut kewarganegaraan, citizenship, adalah status hukum dan identitas kita. Ini adalah kunci yang memberikan kita hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, sekaligus tugas untuk setia kepada negara. Lalu asas dan persoalan kewarganegaraan. Bagaimana seseorang mendapatkan status WNI secara umum? Ada dua asas utama, yaitu ius soli, hak kelahiran berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan, dan ius sanguinis, hak keturunan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Indonesia sendiri menganut ius sanguinis terbatas dengan opsi ius soli. Selain itu, kewarganegaraan juga bisa diperoleh melalui naturalisasi atau pewarganegaraan. Namun perbedaan asas antar negara bisa menimbulkan persoalan. Bipatrid, saat seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Apatrid, saat seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Ini penting dipahami karena status inilah yang menjadi gerbang untuk membahas hak kewajiban. Konsep hak dan kewajiban. Sekarang kita masuk ke inti presentasi. Apa beda hak dan kewajiban? Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau kita terima dari negara, dan ini diatur serta dijamin oleh undang-undang. Kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita berikan kepada negara, yang juga ditetapkan oleh undang-undang. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menentukan sehat atau tidaknya kehidupan berbangsa kita. Lalu hak atas hukum dan penghidupan, pasal 27. Mari kita bedah satu persatu hak kita yang paling mendasar, dimulai dari pasal 27 ayat 1. Hak kesamaan di mata hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini adalah jaminan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Namun seperti yang sering kita lihat dalam realita, menegakkan hak ini penuh tantangan. Ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah janji konstitusi bahwa setiap warga negara berhak hidup layak. Ini bukan berarti negara memberi uang cuma-cuma, tapi negara wajib menciptakan lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang memungkinkan rakyatnya hidup sejahtera. Hak kebebasan, pasal 28 dan 29. Selanjutnya, hak atas kebebasan sipil. Pasal 28, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran. Ini adalah pilar demokrasi, hak kita untuk berorganisasi, berdemo, mengkritik pemerintah, dan memilih partai politik. Semuanya dijamin di sini. Pasal 29 ayat 2, hak kemerdekaan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya. Ini adalah jaminan toleransi dan keberagaman di Indonesia.
Hak pendidikan dan bela negara. Pasal 30 dan 31. Dua hak penting lainnya adalah pendidikan dan pertahanan. Pasal 31 ayat 1, hak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini adalah hak fundamental. Namun kita masih melihat potret perjuangan seperti ini yang mengingatkan kita bahwa pemenuhan hak ini masih perlu diperjuangkan. Pasal 30 ayat 1, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menariknya, membela negara di undang-undang kita diletakkan sebagai hak, bukan hanya kewajiban. Ini menunjukkan bahwa menjaga negara adalah kehormatan bagi warga negara. Hak kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34. Inilah puncak dari janji kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial. Pasal 33 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini adalah dasar dari sistem jaminan sosial kita seperti BPJS atau Jamkesmas, dan kewajiban negara untuk hadir bagi mereka yang lemah. Kewajiban warga negara. Setelah membahas hak, sekarang kita harus membahas apa yang kita berikan kewajiban. Yang pertama, wajib menaati hukum, pasal 27 ayat 1. Selain memberi hak, pasal ini juga memberi kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Kedua, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Membela negara bukan hanya mengangkat senjata, menjadi guru yang baik, atlet yang mengharumkan nama bangsa, atau pekerja yang jujur. Itu semua adalah bentuk bela negara. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam pertahanan, pasal 30 ayat 1. Ini adalah kewajiban untuk mendukung TNI, Polri dalam menjaga kedaulatan. Yang keempat, wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Negara menjamin hak pendidikan dan kita wajib memanfaatkannya dengan mengenyam pendidikan dasar. Peran negara sebagai penjamin. Penting untuk diingat, dalam Undang-Undang Dasar 1945, negaralah yang memiliki kewajiban utama untuk menjamin pemenuhan hak warga negaranya. Negara wajib menjamin kemerdekaan beragama, membiayai pendidikan dasar, dan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, memajukan kebudayaan sosial, menguasai kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, dan memelihara fakir miskin, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Hak kita adalah kewajiban negara, dan kewajiban kita adalah hak negara. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, hubungan antara warga negara dan negara adalah hubungan timbal balik yang dinamis. Warga negara yang ideal bukanlah yang hanya pasif menerima, tapi juga bukan hanya yang menuntut. Warga negara ideal adalah yang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, menuntut haknya secara konstitusional jika dilanggar. Yang ketiga, melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Keseimbangan inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian presentasi saya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Rekan-rekan, kita telah melalui perjalanan 10 menit yang membedah fondasi eksistensi kita sebagai warga negara. Kita telah melihat bahwa konstitusi Undang-Undang 1945 bukanlah sekedar dokumen, melainkan sebuah kontrak hidup yang sangat detail. Kontrak ini menjadikan kita hak yang mulia, hak untuk setara di mata hukum, hak untuk hidup layak, hak untuk bebas berpendapat, hingga hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Namun janji-janji luhur ini tidak akan terrealisasi jika kita hanya duduk diam menunggu. Keseimbangan dalam bernegara hanya tercipta ketika kita menyadari bahwa hak dan kewajiban adalah sepasang kembar siam. Jika kita hanya menuntut hak tanpa kesadaran untuk taat hukum,
membayar pajak atau peduli terhadap keamanan lingkungan, maka timbangan negara akan berat sebelah. Kita akan menjadi masyarakat yang menuntut keadilan, sementara kita sendiri enggan disiplin. Dengan kesadaran penuh akan hak dan kewajiban, kita akan menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya yang luar biasa. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.